Misi politik, kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan tampaknya telah selesai, dan tindakan balasan China terhadap Amerika Serikat juga akan datang. Yang pertama adalah tindakan balasan terhadap militer AS, yaitu membatalkan panggilan telepon antara pemimpin teater militer China dan AS, membatalkan rapat kerja Departemen Pertahanan China AS, dan membatalkan pertemuan China AS. Mekanisme konsultasi keamanan militer maritim. Beberapa ahli menunjukkan bahwa di masa lalu, kedua militer China dan Amerika Serikat mempertahankan tingkat komunikasi tertentu tentang urusan keamanan regional, yang merupakan jaminan bahwa tidak akan ada kecelakaan antara kedua negara. Antara kedua pasukan kehilangan maknanya. Tindakan balasan yang dibatalkan, melibatkan mekanisme pertukaran antara kedua militer di semua tingkatan, yang berarti bahwa rasa saling percaya militer antara kedua negara telah jatuh ke dasar, dan risiko gesekan dan konflik antara China dan Amerika Serikat meningkat. Beberapa analis percaya bahwa pembatalan mekanisme pertukaran antara kedua militer tersebut menyampaikan bahwa China tidak lagi setuju dengan teori pagar pembatas yang diajukan oleh Amerika Serikat. Latihan militer China di sekitar Taiwan telah menunjukkan kemampuan komprehensif PLA dalam anti-akses dan penolakan wilayah. China memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah Taiwan. Di masa depan, menurut perkembangan Selat Taiwan, akan mengambil tindakan yang lebih kuat terhadap pasukan intervensi dari Amerika Serikat dan sekutunya. Sebelumnya, AS mengandalkan pagar pembatas militer China dan Amerika, dan percaya bahwa meskipun diprovokasi berulang kali dalam masalah Taiwan, China dan Amerika Serikat tidak akan saling berhadapan. Tentang masalah Taiwan, ini akan terkait dengan tren militer China di masa depan. Amerika Serikat hanya bisa mengandalkan tebakan. Semua salah penilaian dan konsekuensi bencana yang ditimbulkannya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Tak lama setelah China mengumumkan tindakan balasannya, AS tidak bisa duduk diam. Sekretaris Pers Gedung Putih Pierre mengimbau bahwa meskipun ada eskalasi gesekan antara kedua belah pihak, ia berharap China dapat menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, mengklaim bahwa China harus mengikuti contoh Amerika Serikat dalam hal ini, yang merupakan harapan seluruh komunitas internasional untuk China dan Amerika Serikat. Menanggapi pernyataan Gedung Putih, pihak China belum memberikan tanggapan apapun, dan militer AS bahkan lebih cemas dalam keadaan ini. Menurut laporan situs berita politik AS pada 6 Agustus, untuk memulihkan saluran komunikasi antara kedua militer, pejabat AS menelepon militer China berkali-kali, tetapi pihak China menolak untuk menjawab telepon. Pada saat yang sama, latihan PLA di sekitar Taiwan semakin memperkuat pencegahnya terhadap pasukan kemerdekaan Taiwan. Pada tanggal 5 Agustus, PLA mengirimkan 68 pesawat militer untuk beroperasi di wilayah udara di sekitar Pulau Taiwan, beberapa di antaranya melintasi apa yang disebut garis tengah selat, membuat rekor jumlah pesawat militer yang memasuki wilayah udara di sekitar Pulau Taiwan dalam sebuah kunjungan tunggal. Selain itu, 13 kapal perusak dan fregat melakukan sejumlah latihan tempur aktual seperti penyegelan dan pengendalian bersama, serangan simulasi, dan serangan dan pertahanan komprehensif di perairan sekitar Pulau Taiwan. Menurut Lian He Zhaobao, yang mengutip berita dari Angkatan Darat Taiwan, pada malam tanggal 5 Agustus, 7 drone PLA terbang di atas pulau-pulau terpencil di sekitar pulau itu. Tindakan seperti itu sangat jarang terjadi sebelumnya. Menghadapi kenyataan bahwa saluran komunikasi antara kedua militer telah dihentikan, dan situasi di Selat Taiwan telah memasuki normal baru, AS telah melakukan persiapan baik lunak maupun keras. Menurut Kirby, Koordinator Strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Amerika Serikat berjanji untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan sekutu di kawasan itu. Menteri Pertahanan AS Austin telah menginstruksikan kapal induk, Reagan, untuk memperpanjang masa tinggal di wilayah tersebut. Ke depan, militer AS akan mengirimkan kapal dan pesawat untuk melintasi kawasan Selat Taiwan.
Menanggapi ancaman bahwa Amerika Serikat akan memperkuat penempatan militernya di Selat Taiwan dan sekitarnya, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan bahwa metode yang biasa dilakukan Amerika Serikat adalah menciptakan masalah terlebih dahulu, kemudian menggunakannya untuk mencapai tujuan mereka. Peringatan serius bahwa AS tidak boleh bertindak gegabah atau menciptakan krisis yang lebih besar. Bahkan jika tidak ada pagar pembatas antara militer Cina dan Amerika, Cina tidak akan takut dengan tekanan militer dari Amerika Serikat, karena dalam menghadapi kemauan dan tekad Cina untuk menjaga kedaulatan nasional, Amerika Serikat tidak memiliki peluang untuk menang.